Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Indah Mubarakah dari program studi Tadris Matematika semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan bab keempat, yaitu tahapan penelitian kualitatif, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Wahyu Lestari, MPD. Langsung saja pada materinya, yaitu pada materi tahapan penelitian kualitatif. Nah, pada tahapan penelitian kualitatif ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada tahap pralapangan, yang kedua tahap pelaksanaan lapangan, dan yang ketiga yaitu tahap analisis data. Nah, saya akan menjelaskan tahap yang pertama terlebih dahulu, yaitu tahap pralapangan. Nah, di mana seorang peneliti pada tahap pralapangan ini mempunyai 6 kegiatan. Nah, 6 kegiatan ini harus terpenuhi sebelum melaksanakan penelitian. Namanya juga tahap pralapangan, di mana tahap ini yaitu tahap sebelum menuju ke lapangan. Oke, kegiatan yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian. Nah, yang mana pada penelitian ini, pada langkah ini peneliti itu harus memahami berbagai metode dan juga teknik penelitian yang akan digunakan. Yang kedua, kita harus memilih lapangan penelitian, di mana kita harus benar-benar menentukan lapangan mana yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian. Yang ketiga, kita harus mengurus perizinan. Nah, perizinan ini kita harus mempunyai izin dari pemilik lapangan, maksudnya harus izin kepada pihak yang berwenang dalam lapangan tersebut. Yang keempat yaitu menilai lapangan. Sebelum kita langsung memilih lapangan itu yang akan kita pakai, maka kita harus menilai terlebih dahulu apakah lapangan ini benar-benar baik untuk dilakukan penelitian atau tidak. Selanjutnya itu kita harus memilih dan juga memanfaatkan informan. Setelah kita menilai lapangannya, nah, ketika sudah diketahui lapangan itu ternyata sudah masuk kategori dalam penelitian yang diinginkan, maka kita harus memilih dan juga harus memanfaatkan informan. Yang mana kan kita akan melakukan penelitian kualitatif, butuh pendapat dari berbagai informan. Nah, di situ kita harus benar-benar memilih informan yang layak atau pendapat informan yang layak untuk dipakai. Nah, yang terakhir yaitu menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan apa saja yang harus digunakan dalam penelitian itu harus sudah disiapkan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa perlengkapan, diantaranya yaitu ada seperti alat tulis. Nah, hal itu juga sangat penting dalam penelitian, dimana untuk mencatat pendapat atau hasil wawancara dengan informan. Juga dokumentasi foto ini sangat diperlukan untuk melakukan penelitian kualitatif. 6 kegiatan ini harus benar-benar dilakukan pada tahap pralapangan. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan lapangan, di mana pada tahap ini ada kegiatan yaitu memahami latar penelitian dan juga persiapan diri. Yang mana pada kegiatan ini terdapat beberapa
beberapa tahapan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pembatasan latar dan peneliti. Peneliti itu harus memahami latar penelitian, latar belakang penelitian yang akan digunakan, atau latar belakang pada penelitian itu. Peneliti ini harus memahaminya agar bisa melaksanakan pekerjaan lapangan seperti itu. Selain itu, peneliti ini harus mempersiapkan fisik dan juga mentalnya. Lebih-lebih lagi, kita harus mempersiapkan etika sebelum memasuki pada tahap ini. Kita itu harus dijaga pada saat melakukan penelitian. Yang kedua, penampilan. Penampilan seorang peneliti itu harus baik, yang mana kita harus menyesuaikan penampilan kita dengan lapangan yang digunakan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga yaitu pengenalan hubungan peneliti di lapangan. Nah, di sini pengenalan hubungan di sini. Nah, ketika peneliti ini menggunakan observasi partisipasi, maka peneliti itu harus menjalin hubungan yang baik dengan subjek peneliti atau informan yang dipilih seperti itu. Di sini harus benar-benar mempunyai hubungan yang dekat untuk mempermudah penelitian yang dilakukan. Nah, tahap yang terakhir yaitu jumlah waktu studi. Peneliti ini harus mempersiapkan waktu dalam melakukan penelitian. Nah, maksudnya yaitu peneliti ini harus menentukan berapa lama penelitian ini harus dilakukan. Nah, juga harus mempunyai kesepakatan dengan subjek penelitian agar tidak kontra waktu yang digunakan seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas etika penelitian. Mengapa kita harus memprioritaskan etika? Karena salah satu ciri utama dari penelitian yaitu etika, yang mana etika ini harus benar-benar dijaga, karena dari etika ini informan juga ketika kita melakukan berbuat baik kepada masyarakat yang ada di lapangan, maka masyarakat pun sebaliknya akan berbuat baik juga kepada kita, begitu, agar kita ini dibantu dalam melakukan penelitian seperti itu. Kita memasuki tahap ketiga yaitu tahap analisis data. Nah, pada tahap ini juga ada 3. Kita masuk ke tahap yang pertama yaitu pada pengertian analisis data. Nah, pada analisis data ini dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh yaitu melalui berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, yang mana dilakukan secara terus-menerus sampai datanya ini jelas. Nah, dengan pengamatan yang dilakukan ini, maka data yang diperoleh memiliki variasi yang sangat tinggi. Dengan seperti itu, data yang diperoleh pada umumnya yaitu adalah data kualitatif. Meskipun hal ini menolak keras data kuantitatif. Nah, analisis data ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan-bahan yang diinformasikan kepada orang lain seperti itu. Nah, yang kedua ada analisis data. Nah, analisis di sini ada 4. Ada analisis domain, ada analisis taksonomi, ada analisis
kompetensial, dan ada juga analisis tema. Yang ketiga yaitu proses analisis data. Pada proses ini ada beberapa proses dalam penelitian kualitatif. Ada analisis sebelum lapangan dan juga analisis data di lapangan. Analisis sebelum lapangan di sini yaitu analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Tapi fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti sudah masuk ke dalam lapangan. Ketika fokus penelitian yang dirumuskan pada proposal ini tidak ada di lapangan, maka peneliti ini harus merubah fokus utamanya. Yang kedua, analisis data di dalam lapangan. Nah, analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data, dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu, maka kegiatan dalam analisis data ini yaitu reduksi data, display data, kesimpulan, atau juga verifikasi. Jadi mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan tentang analisis kualitatif. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.